Sebetulnya saya ini selama jadi kepala sekolah di Man 1 Bekasi sangat merindukan untuk ada pelepasan. Ya. Jadi Bapak sebagai kepala sekolah di sini sebetulnya belum pernah sama sekali mengadakan pelepasan. Kenapa? Karena kondisinya yang sangat tidak memungkinkan. Gitu kan. Dan ini kita sampaikan kepada wali murid dan wali murid pun paham. Iya. Jadi sebetulnya saya juga ingin banget ya ada perpisahan, ada pelepasan gitu. Setelah mereka melaksanakan kewajiban-kewajibannya, Iya. baik ujian semesteran, ujian tengah semester atau PUB, ujian praktek, menyelesaikan karya tulis ilmiah gitu kan. Kemudian juga melaksanakan ujian madrasah. Nah, Bapak juga secara pribadi pengen bersama mereka ngadain acara. Tapi lagi-lagi kondisinya yang masih belum stabil betul. Kita nggak mau terulang setelah kita booking hotel, setelah kita bayar armada, kemudian tiba-tiba dilarang lagi. Nah itu kita sudah pengalaman 2 kali gagal seperti itu. Nah tahun ini kita masih ragu-ragu. Karena keraguan Rasulullah bersabda, "Da' ma yuribu ila ma la yuribu." Tinggalkan hal-hal yang meragukan, kembali kepada hal-hal yang tidak merugikan, yang tidak meragukan. Jadi ya antisipasi untuk acara-acara seperti itu ya kita masih tetap apa adanya. Di SMA pun sama. Di SMA pun tidak ada, SMA 1 Cikarang Utara nih kita koordinasi. Karena komite SMA 1 Cikarang Utara dan komite Man 1 Bekasi ini satu orang, sama komitenya. Itu sama, di SMA pun tidak ada acara hura-hura, tidak acara pelepasan dan sebagainya gitu kan. Jadi ya saya sebetulnya sangat memprihatinkan ini udah 3 kali kelulusan kondisi masih seperti ini. Iya. Ya saya secara pribadi pengen saya juga pengen jadi kepala sekolah itu kan ada penerimaan wali murid, ada pelepasan siswa kan gitu ke wali murid pengen. Di samping kita juga membackup tentang perekonomian masyarakat. Kita nggak mau memberikan beban kepada wali murid kelas 12 sekarang ini yang terlalu berat. Rata-rata wali murid kita itu kan di Man ini rata-rata menengah ke bawah. Yang katakanlah istilahnya masih pas-pasan. Iya. Nah situasi COVID begini kita nggak mau memberikan beban ekonomi masyarakat wali murid yang lebih berat. Kita lihat data tunggakan di komite aja itu kan ratusan juta, hampir 600 juta kan untuk kelas 12. Itu artinya bahwa masyarakat kita memang sedang repot ekonominya ya. Nah kita nggak mau lebih membebankan kembali ekonomi masyarakat. Nah, karena memang usaha-usaha sekarang ini kan boleh katakan naik turun ya, fluktuatif. Insya Allah untuk tahun akan datang ya mudah-mudahan COVID-nya sudah 100% hilang gitu kan. Amin. Kita akan sampaikan ke rapat wali murid kelas 12 ke depan ya akan mengadakan semacam gustu kampus ya. Apa ke Jawa Tengah, apa cukup Jawa Barat, apa DKI. Jadi bagaimana kelas 12 itu bisa survei. Gustu kampus itu sama dengan survei ke perguruan tinggi yang ada di antara kita gitu ya, di provinsi kita. Insya Allah tahun besok untuk kelas 12 besok akan kita adain ya. Dengan catatan COVID-nya mereda. Iya bukan mereda lagi, sudah hilang ya. Iya. Kita nggak mau seperti mana tuh ya, SMA mana atau seperti ziarah mana itu kan pulang-pulang kena COVID dan sebagainya, nggak mau kayak gitu. Tapi insya Allah tahun ini kita akan bukan tahun yang kelas 3 sekarang nih bukan ya. Tahun depannya lagi tahun ya depan Pak. lagi gitu ya. Kita akan adakan rapat dengan wali murid supaya bisa ada
kegiatan kuis to kampus ya, apa nanti ke UGM, apa nanti ke Unsur ya, apa nanti ke UI atau ke Unpad, ke ITB. Nanti bagaimana hasil musyawarah. Mudah-mudahan tahun depan kelas 12 ini normal seperti semula. Amin. Ya, kita ngadain kuis to kampus, ngadain pelepasan di hotel gitu kan, atau di rumah sendiri. Yang jelas insya Allah tahun akan datang ada. Jadi saya juga ikut prihatin ke kelas 3 ini, saya sudah 2 kali menjabat ya, belum pernah ada pelepasan. Saya juga sedih sebetulnya, Pak. Tapi apa boleh buat karena kondisi seperti ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa meriah. Amin. Nah, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan Ibu kepada kakak kelas 12, raihlah cita-cita setinggi dan semaksimal mungkin. Dengan tentunya penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Yang pengorbanan dan perjuangan itu secara moral maupun material. Dan itu tidak akan berjalan sedemikian mudah apa yang kita cita-citakan itu tanpa adanya pengorbanan dan perjuangan. Dan itu memang harus fokus gitu ke arah cita-cita yang ingin kita gapai. Kesannya bagi yang mau meneruskan perguruan tinggi ya, seperti itu pengorbanan. Tapi bagi yang ingin kerja, itu pun harus bekerja dengan sebaik mungkin, tetap mempertahankan nilai-nilai moral, spiritual dari apa yang diperoleh dari madrasah ini tentunya, karena itu adalah hal yang sangat penting. Pendidikan karakter keagamaan, spiritual itu tidak bisa kita lepaskan dimanapun kita berada. Itu adalah yang paling utama. Ya tentunya dengan sesuai dengan syariat Islam, ibadah jangan ditinggalkan, terutama sholat gitu ya, dan akhlak itu harus kita tunjukkan. Kita harus jadi nur, harus jadi cahaya, harus jadi penerang, harus jadi tauladan terhadap orang-orang yang ada di lingkungan di mana kita berada. Kakak-kakakmu kelas 12 yang sudah lulus ya, mudah-mudahan mereka yang melanjutkan supaya terus melanjutkannya dan biar berhasil sampai sukses. Dan juga bagi teman-temannya yang belum dapat di perguruan tinggi ya, mudah-mudahan dapat di perguruan tinggi lain ya, walaupun di swasta ya. Begitu juga pada teman-teman kamu yang tidak melanjutkan kuliah ya, bisa untuk mencari lapangan pekerjaan ya, banyak itu di perusahaan-perusahaan PT mana apa aja ya. Yang penting ibaratnya kita mencari milik rezeki itu yang halal ya, karena pada diri kita ini, tubuh kita ini memerlukan makanan ya dari uang yang halal. Dari uang yang halal insya Allah berkah. Bagi saya kelas 12 yang sekarang benar-benar survive ya, yaitu di kelas 10-nya ketika awal-awal masuk cuma dapat 1 semester, kemudian pandemi. Ketika pandemi sudah mulai surut, mulai berakhir, dia baru masuk lagi 1 semester. Jadi totalnya mereka tuh di kelas cuma 2 semester ya dari selama 3 tahun itu. Tapi semangat belajar mereka itu saya salut banget gitu ya. Kemudian pesan saya buat kelas 12 yang sekarang, tidak patah semangat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik itu kuliah untuk di perguruan tinggi negeri maupun yang swasta, intinya menempuh ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kesan dan pesan untuk kelas 12, kesannya tentu untuk tahun ajaran sekarang kelas 12 ya cukup fantastik ya. Anak-anaknya cukup antusias juga dalam ikutin pembelajaran. Pesannya satu sih ya, saya ada pesan untuk mereka yang mungkin ada yang melanjutkan kuliah ataupun kerja, semoga mereka sukses dalam menjalankannya. Terus yang terpenting keep your feet on the ground when your head on the cloud. Jadi tetap berpijak pada bumi walaupun dalam keadaan sedang di atas. Itu sih pesan-pesan dari saya. Bagi kelas 12 semoga
sukses terus dan juga keterima di universitas Iya. yang lebih tinggi lagi. ya. Terus buat kelas 12, semoga tercapai masuk universitas yang kalian ingin.